salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa isra li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia para bapak, para jamaah yang saya cintai dan saya banggakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan karena pada siang hari ini kita masih diberi hidayah oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan sekaligus menjalankan sholat jamaah zuhur untuk yang terakhir kalinya di bulan Ramadan sebelum kita menjalani libur lebaran bersama. Sebelumnya saya mohon maaf karena sesungguhnya kondisi kesehatan saya sangat tidak memungkinkan untuk menyampaikan ceramah lagi gangguan modulasi. Namun karena Pak Ketua berhalangan, teman-teman saling dorong, tidak ada yang mau menggantikan dan juga tidak ada pesan dari Pak Ketua. Jadi pada kesempatan ini marilah kita gunakan sisa-sisa waktu ibarat. Kalau Ramadan atau puasa itu bisa ibaratkan sebagai suatu musabaqah, suatu perlombaan. Kita sudah mencapai etapa terakhir dan sudah hampir sampai pada garis finish. Artinya orang-orang yang pada tahap final itu sudah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita juga yang sampai pada tahap ini termasuk orang-orang pilihan yang insya Allah siap sampai ke garis finish dan memperoleh trofi kemenangan berupa mentaki. Allahumma amin. Nah, untuk itu saya berpesan kepada diri saya sendiri, jagalah kesehatan. Iya, ini yang dipesan dari diri saya sendiri karena saya kena batuk. Jaga kesehatan, mudah-mudahan bisa kita selesaikan sisa waktu tinggal beberapa hari ini, bisa tetap kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, utamanya ibadah siang Ramadan di siang hari, malamnya kita isi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kita juga melaksanakan ibadah fardu, sholat lima waktu, dan ibadah sunnah lainnya, tauhid tadarus, dan lain sebagainya, infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya sebagai pembuktian meneruskan ceramah saya yang lalu itu bahwa di dalam syariat bulan puasa itu diawali ya ayyuhalladzina amanu dan diakhiri la'allakum tattaqun. Seruannya kepada orang yang beriman dan akhirnya endingnya adalah supaya kita menjadi orang bertakwa. Jadi keimanan itu kalau saya membuat ibadat dia hanya sebuah setrum. Setrum itu tidak akan bisa kita rasakan manfaatnya kalau tidak kita sambungkan dengan elektronik. Dan yang ada di dalam kabel dan bahkan itu cenderung membahayakan. Tetapi apabila kita sambung kepada elektronik maka akan kita rasakan manfaatnya. Artinya keimanan itu ya laksana setrum tadi abstrak. Dia hanya ada di dalam hati kita, kaitannya komunikasi intensif yang kemarin sudah disinggung juga oleh Pak Imam Rosidin sebagai kesolehan personal atau kesolehan individual. Keimanan itu merupakan satu hubungan baik antara kita dengan Allah, dan itu belum banyak bermanfaat dan masih akan berpotensi menjadikan diri kita hina apabila kita tidak sambungkan kepada kesolehan sosial atau kesolehan yang bersifat kemasyarakatan. Sama dengan setrum tadi, kalau dihubungkan dengan kulkas baru kita rasakan dinginnya. Kita hubungkan dengan setrika bisa kita rasakan panasnya untuk menghaluskan baju. Kita hubungkan dengan dispenser bisa kita rasakan manfaatnya untuk membuat kopi dan lain sebagainya. Kita hubungkan ke mesin cuci baru kita bisa merasakan manfaatnya sebelum itu untuk mencuci baju. Begitu juga keimanan kita yang abstrak itu, kesolehan sosial kita dengan Allah itu belum akan banyak berguna bagi kita dan belum bisa menjadikan kita jaminan untuk bisa selamat dunia akhirat sebelum akan kita bunyikan. Jadi setelah kita melangit dengan kesolehan individu, kesolehan personal, kita harus kembali membumi dengan kesolehan sosial. Dibuktikan bahwa bentuk ucapan kita adalah ucapan yang santun, yang menyejukkan,
Kalau ada orang bertengkar, datang kita dengan ucapan kita dia damai. Nah, itulah manifestasi kesolehan sosial, kesolehan personal dalam bentuk kesolehan sosial bisa mendamaikan orang yang bertengkar. Kalau orang tadinya itu berseteru kemudian berdamai setelah kita datang, maka itulah wujud kesolehan sosial kita. Tetangga kita yang tadinya kelaparan kemudian datang kita, dia kemudian bisa kita santuni dan kemudian kekenyangan dan berpakaian secara layak, maka itulah kesolehan sosial kita sebagai manifestasi dari keimanan yang abstrak itu tadi. Untuk itu maka tidak hanya sampai di penghujung Ramadan saja ibadah yang telah kita perjuangkan mati-matian sebagai kesolehan personal kita itu, tetapi harus kita tidak lanjuti, yaitu setelah Syawal nanti kita harus menunjukkan, membuktikan, membumikan kesolehan personal kita menjadi kesolehan sosial, yaitu dalam bentuk ucapan, perilaku, sikap, perbuatan, peduli kepada lingkungan, santun terhadap sesama teman, dan lain sebagainya. Yang insya Allah itu akan menjadi bentuk peningkatan. Makanya Syawal itu artinya meningkat. Setelah Ramadan kita bina kesolehan personal, maka di bulan Syawal kita harus tingkatkan dengan kesolehan sosial kita. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dengan perjuangan kita di bulan Ramadan ini membuahkan apa yang saya sampaikan tadi, bisa menyambungkan antara kesolehan personal dengan kesolehan sosial, sehingga kita terhindar dari apa yang disampaikan Pak Imam Rosyidin kepada kemarin, yaitu terhindar dari kehinaan. Karena kalau kita bayangkan kita terlalu rajin beribadah sampai lupa terhadap istri, pasti akan dibawa cerai ke pengadilan. Itu padahal kita sudah menjadi orang soleh, taat kepada Allah setiap saat, mulai dari saat waktu ke waktu, dari pagi sampai besok pagi lagi di atas sajadah terus menyembah Allah, istrinya dibiarkan nggak dinafkahi, pasti akan dibawa cerai. Begitu juga kita baik kepada Allah dengan tetangga, mulutnya selalu tajam, menyakiti, mengumpat dan lain sebagainya. Tetangganya kelaparan tidak mau peduli, tetangganya butuh bantuan mau ke rumah sakit, istilahnya lo kue, maka tidak ada gunanya kita di atas sajadah menangis di hadapan Allah, karena belum dibuktikan dengan adanya kesolehan sosial kita. Maka mudah-mudahan dengan renungan terakhir ini bisa membuat diri saya pribadi untuk berusaha semakin hari semakin lebih baik, dan mudah-mudahan kita juga semua demikian, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, selalu dalam kesehatan yang prima, dan bisa meningkatkan prestasi amal ibadah kita di bulan Ramadan dalam bentuk ibadah sosial sepanjang tahun, dan kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan. Amin. Atas nama pimpinan, karena tidak bisa dari Pak Ketua, menyampaikan terima kasih atas kinerja teman-teman selama bulan Ramadan, walaupun dalam keadaan berpuasa tetap bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan apabila sebagai pimpinan dalam memikirkan, memanage dan mengelola kantor ini ada hal yang kurang tepat atau kurang pas menurut teman-teman, kami terbuka untuk menerima kritik dan saran serta masukan. Dan apabila hal itu terkait dengan hak-hak yang terampas oleh kebijakan pimpinan, mohon untuk dihalalkan supaya tidak menghalangi terangkatnya ibadah amaliyah Ramadan kita selama bulan Ramadan tahun ini. Amin. Apabila ada kurangnya atas nama Pak Panitra, kalau ada yang dibagi itu biasa kurang, ya nanti ditambahin insya Allah di tahun depan ya Pak Panitra. Insya Allah. Bulan depan. Oh, bulan depan. Karena Syawal kita meningkat ya. Oh iya. Iya. Yang penting kita tetap semangat. Insya Allah. Pokoknya kalau ada rezeki kita buka bersama, kita makan bersama. Kalau tidak ada, kita puasa bersama. Ya, janganlah. Nah, Kok puasa bersama? Lagi. Bagi bersama. Oh, bagi bersama. Lo nggak ada. Iya. Cari. Nah, itu saya yang kurang cocok. Ada yang mengatakan teman saya itu kalau kalau ada kita bagi bersama, kalau kita nggak ada cari bersama. Nah, itu saya kurang cocok, karena kalau cari bersama itu artinya ada kecenderungan menghalalkan segala cara boleh diwi-diwi. Nah, itu sudah bertentangan dengan rambu-rambu yang selama ini kita pakai. Ya, pokoknya itu aja. Enak insya Allah pimpinan pasti akan memikirkan kesejahteraan kita, dan kalau tidak ada, ya mohon untuk bersabar dan berdoa, mudah-mudahan
diberikan kekuatan kesabaran, karena sabarnya orang berpuasa itu pasti akan berbuat kebaikan. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang dirasa kurang menimpa diri kita tidak menyenangkan, bersabarlah seperti sabarnya orang berpuasa. Kenapa orang berpuasa ini bisa bersabar seharian? Karena dia yakin saat berbuka pasti akan tiba. Makanya meskipun lapar seperti apa sih, dia tidak akan berbuka sebelum datang waktunya, karena dia yakin saat berbuka itu pasti tiba. Jadi kalau kita lagi ditimpa musibah seperti Marwan ini lagi ditimpa batu, sabarlah, nggak usah bersebelah ya, mulai menceramah telepon dan ya, sabarlah, karena saat yang indah itu pasti akan tiba, pasti akan sembuh. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya kira sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Atas nama pribadi dan atas nama pimpinan, menyampaikan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan. Nanti mohon diakhiri dengan salam-salaman, saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan bisa menjadi penyempurna ibadah kita. Dan sebagai yang mudik, kami umumkan insya Allah mulai besok kita sudah tidak perlu masuk kantor lagi sampai 10 hari ke depan. Jadi selamat bertemu keluarga, bersilaturahim, memanjangkan dan melebarkan sayap kebaikan kita kepada keluarga, kepada sanak saudara, famili dan kebetulan di mana kita berada. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatian yang mohon maaf atau khilaf dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi Monggo Pak, monggo kersa Pak. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi wasallam.